Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Nah, sekarang kita langsung lihat chart di broker Vintage aja ya teman-teman. Analisa teknikal yang saya gunakan di video ini adalah memakai indikator moving average dan Bollinger Band ya untuk melihat arah trennya. Di mana acuan harian itu yang warna hijau ya teman-teman, dan untuk acuan mingguan itu yang warna pink, dan untuk acuan bulanan itu yang warna biru ya. Nah, sebelum saya lanjut ke analisa teknikal dan menggambar mappingnya ya teman-teman, saya mau review dulu mengenai video mapping dan analisis GBP USD yang sudah kita buat di hari Jumat tanggal 3 Oktober yang lalu ya teman-teman. Nah, di tanggal 3 Oktober yang lalu ya, pada saat saya buat video itu harga GO kira-kira ada di sini ya. Saya bilang kondisi pergerakan harga di GO itu cenderung sideways ya, karena ini arah dari moving average-nya ya, baik itu harian, mingguan dan bulanan masih belum jelas ya, dan saling berdempetan. Jadi masih kemungkinan sideways. Dan strateginya kalau sideways biasanya bisa buy di lower atau sell di upper area sideways ya. Nah, ini kita menggambar area demand minor dan supply mayor ya, yang warna biru muda ini dan warna krem. Dan mapping kita masih bekerja dengan baik ya teman-teman ya di minggu lalu ya. Ini bisa kita lihat di sini harga sempat turun ke demand area ini, sempat mantul ya, itu sekitar 70 pips. Kemudian dia turun lagi ke lower demand area, ini sempat mantul 50 pips ya teman-teman, dan ini sempat turun lagi dan sempat ada pantulan lagi 40 pips. Kemudian perlahan-lahan harga bergerak turun, dan saat ini harga sudah memasuki area demand mayornya ya teman-teman, dan ini di dekat lower area demand mayor ini harga mantul sekitar 29 pips ya. Nah, semoga teman-teman yang kemarin menonton video analisa dan mapping GBP USD di hari Jumat dan mungkin ada entry buy di area demand minor dan di area demand mayor, semoga semuanya berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana untuk analisa di GBP USD untuk satu minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk area mappingnya, nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping area supply dan demand-nya ya teman-teman di pair GBP USD ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada supply area minor baru ya, ada di kisaran 1.3386 sampai 1.3418 ya. Ini teman-teman bisa coba gambar ya di chartnya teman-teman juga. Kemudian di sini untuk supply area minor ada di kisaran 1.3544 sampai 1.3570 ya teman-teman. Jadi nanti area supply ini bisa kita gunakan untuk spot entry sell kita ya. Kalau misalnya harga GU ada pergerakan naik ke area ini ya teman-teman. Nah, untuk area demand ini masih sama ya. Ini area demand-nya belum break ya untuk area demand mayornya. Kemungkinan harga bisa aja nanti mantul di sini ke atas lagi, atau mungkin dia bergerak turun lagi untuk tes ke lower area demand-nya. Kemudian habis itu mungkin bisa mantul di lower area demand-nya. Dan untuk arah trennya di pair GBP USD ini teman-teman harus waspada ya. Ini arahnya sudah mulai turun. Ini bisa kita lihat dari moving average hariannya yang mulai arahnya down, mingguan juga down, dan bulanan juga down. Yang perlu kita perhatikan juga di sini posisi dari moving average harian berada di luar standar deviasi -1 dari Bollinger Bands mingguannya ya teman-teman. Ini artinya tren menengahnya sedang turun cukup kuat ya. Dan ini juga bisa kita lihat untuk posisi moving average mingguan juga masih bermain di bawah moving average bulanannya. Ini artinya secara tren besar juga arahnya masih down. Jadi kalau kita melihat indikator ini, sebetulnya opsi sell bisa menjadi pilihan yang terbaik ya teman-teman. Karena kita entry searah dengan trennya ya, yang mana dari tren besar dan tren menengah semuanya masih bilang turun ya. Walaupun seperti itu, kalau teman-teman mau coba counter trend ya, ini juga tidak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu resikonya ya. Ketika kita entry di demand area ini, misalnya kita mau cari entry buy, entah itu dimanapun, maka teman-teman harus cut loss kalau harga breakout dari demand area ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau coba counter trend lagi, mungkin mau cari entry buy lagi, jadi nanti ketika harga GU nanti lanjut pergerakan tren turunnya dan sampai di demand area ini, baru teman-teman bisa mencari entry buy lagi ya. Tentunya sebaiknya menunggu pola candlestick pembalikan arah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada triggernya, misalnya kayak ada
bullish engulfing, bullish pin bar. Nah, itu berarti tanda-tanda ada perlawanan dari buyers ya di dekat-dekat area demand ini, dan itu bisa menjadi sinyal entry buy ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa berita yang perlu kita perhatikan di minggu depan ya, teman-teman. Di hari Selasa itu di tanggal 14 Oktober itu ada Fed Chair Powell Speaks ya, jam setengah 11 malam. Kemudian di hari Rabu itu ada Bank of England Governor Bailey Speaks itu jam 12 siang ya. Kemudian di jam setengah 8 malam itu ada berita yang nggak kalah penting, yaitu CPI year on year ya, teman-teman. Ini biasanya mengukur tingkat inflasi yang ada di Amerika ya. Ini bisa menggerakkan harga GU cukup fluktuatif ya. Kemudian di hari Kamis ini ada berita dari zona Inggris GDP monthly ya, jam 1 siang. Dan di jam setengah 8 malam ini ada PPI monthly dan ada retail sales monthly dari zona Amerika ya, teman-teman. Dan di hari Jumatnya ini mungkin bisa jadi masih ada berita yang belum keluar dari kemarin, non-farm payroll ya. Ini tentatif ya jadwalnya. Kenapa tentatif? Karena kondisi Amerika sekarang masih shutdown ya. Jadi belum tahu kapan akan kembali normal lagi. Jadi kalau misalnya shutdownnya sudah selesai, maka kemungkinan news NFP ini akan dirilis ya, teman-teman. Jadi ya itulah berita-berita yang harus teman-teman perhatikan selama 1 minggu ke depan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali lagi ya ke charts ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau belajar analisa teknikal, Bollinger Band dan Moving Average, nanti untuk link strategi tradingnya itu saya taruh ya di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa tonton videonya, ya mungkin bisa berguna ya buat teman-teman yang sedang belajar analisis teknikal untuk trading ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sekarang harga di pair GBP USD pergerakan turunnya sedang berhenti dan sekarang harga lagi retrace naik ya. Nah, ketika harga sedang retrace, kita juga bisa pakai tools Fibonacci retracement ya. Misalnya kita mau mengukur koreksi harganya kira-kira mau sampai mana dari gelombang turun yang mau kita ukur. Misalnya kita asumsikan kita mau ukur dari gelombang high yang ada di sini sampai low yang ada di sini. Kita pasang Fibonacci retracement ya. Nah, nanti biasanya level 50, 61,8 ini adalah level yang bisa kita jadikan pijakan untuk entry sell ya, teman-teman. Nah, kalau kita ukur gelombang turun yang ini, maka untuk level 50-nya itu ada di harga 1.3358 dan 61,8-nya ada di harga 1.3377. Nah, ini kalau nanti harga ada pergerakan naik sampai atas ini, teman-teman bisa mencari opsi sell ya. Jadi mungkin seperti itu dulu ya, teman-teman, untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar forex GBP USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis forex ini ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Yang terakhir, jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye-bye guys, thank you.